Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, Kita lihat dulu yuk PR adik-adik yang sudah mengerjakan minggu lalu. ini dia. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi
Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa bersama kita. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Mari kita nyanyi. Bapa, tolong pimpin kebaktian Roh-Mu, tolong pimpin sampai penghabisan. Adik-adik, nah, kita mau tanya, sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita harus apa? Ayo, apakah bahasa? Berbuat baik. Nah, betul. Nah, kenapa kita harus berbuat baik? Karena Tuhan Yesus itu sudah mengampuni dosa kita, sudah menyelamatkan jiwa kita juga dari dosa. Oleh karena itu, kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus mau buat Tuhan Yesus. Oke? Kita nyanyi satu lagu. Kita nyanyi lagu, stop, ku mau katakan. Ayo, Bang. Adik-adik, kita juga ya. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuki firman. Adik-adik jangan lupa persiapkan Alkitab sama buku tulis adik-adik, mencatat firman yang diberikan oleh Tuhan. Untuk itu adik-adik, kita angkat satu pujian kita, lalu persiapkan hatiku tetap.
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Kau menyertai ibadah kami sampai saat ini. Sekarang kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati pula hamba kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman. Kiranya Roh Kudus-Mu yang berkata-kata di dalam ibadah ini, di dalam firman ini ya Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Luar biasa. Nah adik-adik, sekarang kakak mau membaca firman Tuhan bagi adik-adik sekolah minggu yang memegang Alkitab. Kita buka Alkitabnya dari Markus 13 ayat 33 sampai dengan 37. Judulnya Nasihat Supaya Berjaga-jaga. Kakak ulangi, Markus 13 ayat 33 sampai dengan 37. Nah, judul perikopnya Nasihat Supaya Berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Nah adik-adik, tema minggu ini adalah berjaga-jagalah. Jadi adik-adik, saat ini firman Tuhan itu menyampaikan kalau Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya. Jadi setelah dia lahir, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan pada kita agar kita berjaga-jaga menanti kedatangannya yang kedua kali. Apa yang akan terjadi? Nah, saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, Tuhan akan memisahkan manusia yang menaati firman Tuhan dan manusia yang tidak taat kepada firman Tuhan. Jadi adik-adik, nanti pada saat Tuhan Yesus datang, kita harus siap. Sebagai manusia, kita harus menyiapkan diri kita dari awal sampai nanti ia datang. Kita terus mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, menjadi anak yang baik. Pokoknya kita menjadi anak yang taat kepada firman Tuhan. Nah, anak-anak yang taat ini atau orang-orang yang taat ini biasanya identik dengan orang yang baik, orang yang benar. Nah, adik-adik, kalau ada orang baik berarti ada orang yang tidak baik dong. Nah, orang yang tidak baik itu adalah orang yang lalai. Orang yang dalam firman Tuhan kali ini itu diibaratkan orang yang tertidur. Jadi dia tidak siap, ketika datang dia lalai, dia tidak melakukan firman Tuhan, dia mau melakukan dosa, dan dia tidak sempat bertobat ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Jadi biasanya kalau di dunia itu orang baik lawannya adalah orang jahat. Nah, di sini orang yang tertidur itu adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang lalai dengan dirinya, sehingga dia tidak melakukan firman Tuhan, tidak taat dengan Tuhan, tapi dia malah terbuai dengan hasut iblis dan selalu melakukan dosa. Jadi adik-adik, pesan atau firman Tuhan kali ini mengajak kita
sebagai anak sekolah minggu yang baik, kita harus berjaga-jaga dengan melakukan firman Tuhan, dan kita tidak boleh lalai atau tertidur atau terlalu santai gitu kan, menjalani kehidupan. Kita terus main, kita melawan orang tua, kita iseng sama adik atau membuat orang lain kesal. Itu sama saja dengan orang yang tidur, karena dia melakukan kejahatan atau orang jahat, dia melakukan dosa gitu, dia tidak berjaga-jaga, sehingga ketika Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, kita bisa saja bagi orang-orang yang jahat kita bisa masuk neraka gitu. Jadi kan kalau Tuhan Yesus datang kedua kalinya, Tuhan akan memisahkan mana yang baik dan mana yang jahat. Orang baik adalah orang yang berjaga-jaga, dan dia akan masuk atau duduk di kerajaan Allah bersama Yesus, bersama Bapa di sorga. Dan kalau orang yang tidak baik, orang yang tertidur, yang kakak ibaratkan sebagai orang jahat, itu tidak diterima di kerajaan Allah, berarti dia dilemparkan ke neraka. Oke adik-adik, sekarang kita mau melakukan aktivitas sekolah minggu. Di sini kakak sudah menyiapkan bahan-bahannya, ada cotton bud dan lidi yang sudah dipotong-potong, terus ada lem fox kakak pakai, dan kakak ibaratkan yang ini tuh cotton bud ini warna putih, orang yang berjaga-jaga, dan lidi yang sudah dipotong-potong ini diibaratkan orang yang tertidur atau orang yang lalai tidak melakukan firman Tuhan. Adik-adik bisa ganti kalau punya korek lebih bagus hasilnya nanti. Jadi nih ya, kakak udah nyiapin. Nah, sama karton bekas kalian siapin. Nanti kalian buat seperti ini. Kita buat ekspresi, terwakilkan dari ekspresi. Ini adalah orang yang berjaga-jaga, ekspresinya senyum, anak baik. Sedangkan ini orang yang tidak berjaga-jaga atau lalai, orang yang tidur ketika Tuhan Yesus datang. Ya adik-adik, kakak minta adik-adik membuat seperti ini. Nanti foto kayak gini, terus kalian kirim ke grup orang tua sekolah minggu, grup WhatsApp. Nanti yang hasilnya bagus, hasilnya rapi, hasilnya kreatif banget, kakak kasih hadiah. Udah lama kan kakak nggak kasih hadiah buat adik-adik sekolah minggu karena kita nggak ketemu. Tenang aja, nanti hadiahnya bisa dikirim. Hadiahnya bisa apa aja. Jadi kalian tinggal tunggu hadiahnya. Tapi terlebih dahulu mengerjakan aktivitasnya ya, 2 ini. Nah adik-adik, kardusnya bisa diganti kertas. Tapi kalau kertas putih nanti nggak kelihatan ininya. Jadi kalau bisa kertasnya itu beda warna. Nanti dilem. Jadi itu cotton bud dikasih lem sama lidinya dikasih lem terus ditempelin. Gitu ya adik-adik, jelas? Sekarang kita mau mengakhiri firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan sepanjang firman ini. Kiranya apa yang sudah kami dengar dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami Bapa kalau kami melakukan kesalahan selama pemberitaan firman ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa, doa yang tidak sempurna, doa yang kami alaskan hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang sudah selesai firman Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Shalom. Nah adik-adik, tadi kita sudah dengar firman. Tema kita hari ini apa Kak Basa? Berjaga-jagalah. Nah, berjaga-jagalah sesuai dengan firman yang tadi adik-adik dengar. Ayo adik-adik sudah berjaga-jaga belum? Adik-adik di rumah dan kakak pun juga harus berjaga-jaga. Karena Tuhan Yesus mengetahui seluruh isi hati kita. Oleh karena itu, kita harus
yaitu lagu Selidiki Aku. Adik-adik yang belum tahu lagunya, kita belajar sama-sama ya. Ayo Bang. Persiapkan hati kita adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami ingin mengucap syukur ya Bapa atas berkat penyertaan-Mu. Engkau telah memberkati kami dan masih memberikan kami nafas kehidupan yang masih bisa kami nikmati hingga saat ini. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah kami. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat menjadi kekuatan untuk kami dan dapat tumbuh dan tinggal di dalam diri kami masing-masing. Berkati kami ya Tuhan, agar kami dapat menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Bapa, persiapkan hati kami ya Bapa, untuk menerima kedatangan Putra-Mu, agar kami dapat merayakan kelahiran Tuhan Yesus, yaitu Juru Selamat kami, yang membawa keselamatan dan menyucikan kami. Kiranya Tuhan yang perlayakan kami untuk datang ke hadirat-Mu. Tuhan, jadikanlah kami sehati, sepikir, di dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, untuk setia dalam memuliakan nama-Mu. Biarlah kami tetap menjadi satu kesatuan di dalam nama-Mu, melayani-Mu dengan penuh sukacita yang ada daripada-Mu. Tuhan, tanamkan cinta kasih di dalam diri kami masing-masing, agar tetap bersinar dan berbuah di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa untuk kesehatan dan keselamatan bangsa kami. Kami berdoa agar Engkau memulihkan bangsa kami dan terhindar dari virus corona
yang saat ini melanda di negara kami. Kami percaya Bapa bahwa bangsa kami tidak akan runtuh dengan situasi sulit yang kami alami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir sebagai penyembuh yang selalu bersama-sama dengan kami. Ya Bapa, banyak hal yang ingin kami sampaikan, tetapi kami tahu Engkau Allah yang Maha Tahu. Lebih dari apa yang kami pikirkan, Tuhan, cukupkanlah kami. Dan Bapa, kami juga menyadari kesalahan kami yang penuh dengan dosa. Ampuni dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, dan hapuskanlah dosa-dosa kami agar kami layak menerima berkat daripada-Mu. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, jangan lupa ya dikerjakan PR yang dikasih sama sekolah minggunya ya adik-adik. Ya, oh ya adik-adik, karena sebentar lagi kita mau Natalan online, liturginya sudah dapat semua kan? Yang belum dapat bisa hubungi kakak kantor sekolah minggunya ya. Oh ya, jangan lupa kalau mau direkam liturginya, bilang ke mamanya, rekamnya itu berbentuk landscape atau horizontal, jadi seperti ini. Kalau mau merekam video liturgi seperti ini, jangan seperti ini ya, supaya nanti dilihatnya bagus. Adik-adik jangan lupa liturginya dihafal, jangan dibaca, dan juga berpakaiannya rapi seperti mau Natalan, karena kita memang akan Natalan walaupun dari rumah. Jangan lupa ya dihafal. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah di penghujung ibadah. Sekarang adik-adik kalau misalkan ingin memberikan persembahan, nanti dikasih ke orang tua, orang-orangnya akan memberikan ke gereja adik-adik. Nah, untuk itu adik-adik, sebagai lagu respon, kita akan satu pujian, lagu Di Sana Doa. Oke, Bang. Marilah kita menyampaikan kurban persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepadamu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.